Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tasul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu dan Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim dan duduk bersama untuk mencoba merenungkan tentang fakta, realita, kondisi objektif negara kita, yaitu NKRI tercinta kita. Sebagai anak bangsa kita harus memiliki kepedulian yang besar ya, kepada kemajuan bangsa kita, dan marilah kita mencurahkan segenap potensi yang kita miliki untuk kemakmuran negara kita yang tercinta ini. Salah satu tema yang penting untuk kita kaji bersama yaitu tentang masalah demokrasi. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang praktik demokrasi di Indonesia. Sengaja saya rubah sedikit yang sebelumnya praktek ya pakai huruf E, tapi saya rubah dengan praktik ya, karena setelah saya cek ternyata kata baku yang ada dalam sumber acuan bahasa Indonesia itu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah praktik. Yang ini adalah merupakan bahasa resmi, bahasa ilmiah. Sedangkan yang dipakai pada umumnya praktek itu sifatnya adalah umum untuk hal-hal yang lebih familiar atau yang lebih umum ya. Tapi kalau untuk bahasa yang lebih resmi, yang akademisi adalah memakai huruf I ini. Jadi artinya sama. Bagaimana fakta yang bisa kita potret dari realita yang ada di Indonesia tentang masalah demokrasi, kaitannya dengan teori secara normatif yang nanti kita akan kaji dalam waktu yang singkat ini. Bagaimana teori yang tertulisnya dengan praktek secara realitanya. Bagaimana, apakah sudah sesuai ataukah belum? Nah, inilah tugas kita bersama. Sebelumnya, mari kita mencoba untuk memahami ya tentang pengertian demokrasi, karena memahami tentang suatu masalah ini adalah hal yang terpenting supaya tidak terjadi kesalahan, distorsi pemahamannya ya. Jadi demokrasi ini sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui, secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata demokratia. Terdiri dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang artinya kekuatan ataupun pemerintahan. Sehingga secara istilah mudahnya ya, bahwasanya demokrasi itu berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Ini salah satu terminologi atau istilah dalam makna demokrasi yang ini saya ambil salah satu tokoh demokrasi dunia, yaitu Abraham Lincoln. Beliau ini adalah Presiden Amerika yang ke-16
yang meninggalnya karena dibunuh pada tanggal 15 April 1865. Beliau memiliki pendapat bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini juga saya kira istilah yang populer, yang biasanya kita pahami bersama ya. Yang dari istilah inilah maka timbul persepsi-persepsi tertentu, khususnya di kalangan muslimin, bahwasanya seolah-olah bahwa demokrasi ini bertentangan dengan Islam ya. Jadi ada pemahaman yang seperti itu dan ada materi khusus ya, tentang Islam dan demokrasi di KKP kita ya. Ini sudah seharusnya kita pahami bersama ya. Tapi supaya ruang lingkup pemahaman kita lebih komplit ya, maka saya kira perlu untuk mengulang kembali tentang kaitan demokrasi dengan Islam yang saya ambil dari pendapat Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi almarhum ya, rahimahullah, tentang masalah demokrasi. Beliau menyampaikan jauharu ad-demokratiyah mahwa, apakah sebenarnya substansi dari demokrasi itu? Beliau katakan, inna jauhar demokratiyah ba'idan anit ta'rifat wal mustalahatil akademiyah, dan yakhtarun nas man yahkumuhum wa yasusu amrahum wa alla yafrudu alaihim hakimun yakrahunahu au nidhamun yakrahunahu. Sesungguhnya substansi demokrasi tanpa definisi dan istilah akademis adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih orang yang akan mengurus dan mengendalikan urusan mereka, sehingga mereka tidak dipimpin oleh penguasa yang tidak mereka sukai atau diatur oleh sistem yang mereka benci. Wa an yakuna lahum haqqu muhasabatil hakim idza akhta'a wa haqqu aslihi idzan harafa wa alla yusaqan nasu ila tijahat aw manahij iktisadiyah aw ijtimaiyah aw thaqafiyah aw siyasiyah la ya'rifunaha wa la yardawna anha fa idza aradaha ba'duhum kana jazaohu at-tashrid wa at-tankil bal at-ta'dib wa at-taqtil. Selain itu, mereka juga harus mempunyai hak menilai dan mengkritik jika penguasa melakukan kesalahan. Juga hak opsi pilihan jika penguasa melakukan penyimpangan, dan rakyat tidak boleh digiring kepada aliran atau sistem ekonomi ataupun sosial, kebudayaan ataupun sistem politik yang tidak mereka kenal dan tidak pula mereka setujui. Jika sebagian mereka menghalanginya, maka balasannya adalah pemecatan atau bahkan penyiksaan dan pembunuhan. Hadza huwa jauharu demokratiyah al-hakikiyah allati wujidat al-bashariyatu laha siyaghun wa asaliba amaliyah. Ini adalah inti daripada demokrasi sejati yang untuknya umat manusia telah menemukan formula dan metode praktis mithlu al-intikhab wal istifta al-am wa tarjih hukmil aktsariyah wa ta'addudil ahzab siyasiyah wa hakul aqaliyah fil mu'aradati wa hurriyati sahafa wa istiqlal qada ila akhirih. Seperti pemilihan umum dan referendum publik, dominasi kekuasaan mayoritas, multiplisitas partai politik, hak minoritas untuk beroposisi, kebebasan pers, kemerdekaan pers, peradilan, dan lain-lain. Fahali demokratia fi jauhariha alladhi dzakarnahu tunafil Islam. Apakah demokrasi pada intinya yang telah kami sebutkan tidak sesuai dengan Islam, bertentangan dengan Islam? Wa min aina ta'ti hadhil munafat? Dari manakah
asal penolakan ini? Wa ayu dalilin min muhkamatil kitab wal sunnah yadullu ala hadza da'wa. Bukti apa dari keputusan Al-Quran maupun sunnah yang menunjukkan klaim ini? Ini adalah pemahaman demokrasi yang disampaikan oleh Dr. Syarquddawi, yang mana menurut beliau dari sisi mana bertentangannya, dan beliau berikutnya juga malah menyampaikan dalil ataupun diantara bukti-bukti bahwa jauharud demokratiyah yattafiqu ma'al Islam. Inti daripada demokrasi itu susur sejalan dengan Islam. Al-waqi' annal ladzi yata'ammalu jauharud demokratiyah yajidu annahu min somimil Islam. Bahwa yunkiru an ya'uman nasa fi sholati man yakrahunahu wa la yardawna anhu. Kenyataannya, siapapun yang merenungkan esensi demokrasi menemukan bahwa inti demokrasi itu adalah inti daripada Islam itu sendiri. Islam menyangkal terhadap orang yang jadi imam dalam sholat itu adalah mereka yang dibenci dan tidak diridhoi. Dalilnya, wa fil hadis salasatun la tartafi'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibron. Ada 3 orang yang sholatnya tidak naik di atas kepala mereka sedikit pun, artinya tidak sampai ke langit pahalanya. Yang pertama, beliau adalah menyampaikan bahwasanya seorang laki-laki mengimami sekelompok orang dan mereka membencinya. Wa dzakra awalahum rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang yang tidak disukai, ya mungkin karena bacaannya kurang bagus, ya tidak sesuai dengan tajwid, atau barangkali karena akhlaknya yang fasik, itu akan mendapatkan penolakan dalam hal sholatnya ini. Karena hadza fi sholat, fa kaifa fi umuril hayati wa siyasah. Ini adalah dalam sholat, jadi bagaimana dengan masalah kehidupan dan politik? Beliau memakai analog atau kias, ya. Kalau dalam sholat pemimpin yang tidak disukai itu menjadi tertolak kepemimpinannya, apalagi di luar sholat. Wa fil hadis sahih, dan juga dalam hadis yang sahih dikatakan khairu a'immatikum ay hukamikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Yang terbaik dari para pemimpin Anda, yaitu para penguasa Anda, mereka yang mencintai kalian dan mencintai mereka, yang mencintai mereka dan mencintai Anda. Mereka adalah orang yang kalian mencintai mereka, salah ketik ya, kalian yang mencintai mereka dan mereka pun mencintai Anda. Juga wa tusalluna alaihim ay tad'una lahum wa yusalluna alaikum. Mereka, kalian berdoa untuk mereka dan mereka pun berdoa untuk kalian. Kebalikannya, wa syiraru a'immatikum alladzina tabghadunahum wa yubghidunakum. Seburuk-buruk para pemimpin kalian adalah yang membenci mereka dan membencimu. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, ya. Kalian melaknat mereka, mengutuk mereka, dan mereka pun mengutuk kalian. Rawahu Muslim dari Auf bin Malik. Inilah dasar-dasar yang beliau pakai, bahwasanya pemimpin itu harus muncul dari figur yang disukai oleh masyarakatnya. Siapa yang muncul itulah dari mayoritas masyarakat yang memilihnya. Sehingga dalam hal ini PR kita semuanya adalah bagaimana mengkondisikan masyarakat supaya bagus, mereka memiliki kesadaran keislaman yang baik, sehingga memilih pemimpinnya juga baik sesuai dengan kualifikasi yang telah ada dalam agama kita ini. Kalau ya dalam, saya lupa ya, jadi memang konteksnya harus ada al-wa'yul am, ya, atau pemahaman yang sifatnya umum, ya, di masyarakat, supaya yang terpilih nantinya itu adalah pemimpin yang baik. Kalau yang dipimpin itu adalah kaum santri, maka yang dipilih adalah pemimpin yang kiai. Tapi kebalikannya,
kalau yang dipimpin itu adalah kaum preman, maka yang terpilih itu juga tidak jauh-jauh beda akhlaknya seperti preman juga, naudzubillah. Jadi intinya adalah kembali kepada masyarakat. Nah, berikutnya kita coba untuk melihat negara Indonesia kita yang tercinta, bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi yang telah melalui beberapa tahapan ya dalam sejarah perjuangan, baik itu merebut kemerdekaan atau mempertahankannya. Bahwasanya Indonesia ini adalah negara demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang berasal oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam bahasa berbeda, demokrasi merupakan usaha menciptakan kedaulatan rakyat atas negara yang dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Tidak dalam teori tata kenegaraan ya ada bentuk pemerintahan yang bentuk pemerintahan ini berbeda dengan bentuk negara ataupun sistem pemerintahan. Kalau bentuk pemerintahan ini adalah berbasis jumlah orang yang memerintah, ada yang bentuk pemerintahannya itu adalah monarki, yaitu kerajaan yang nantinya dampak buruknya itu akan timbul tirani. Kemudian ada bentuk pemerintahan yang aristokrasi, yaitu kekuasaan di tangan para kelompok kecil yang memiliki keistimewaan, dan dampak buruknya itu akan ada oligarki. Sementara kalau demokrasi, ini sebagaimana kita pahami ini dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat ini adalah dampak buruknya nanti akan timbul anarkis apabila tidak terkendali masyarakatnya ini. Demokrasi didukung oleh adanya pembagian kekuasaan negara sebagaimana prinsip trias politika, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketika lembaga negara tersebut terpisah namun saling bekerja sama. Ketika infrastruktur politik tersebut saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain atau ada check and balance. Walaupun berbeda-beda posisinya ya. Kalau legislatif adalah memang dalam hal ini dan eksekutif ya, antara yang di pusat dan di daerah ini berbeda. Kalau di pusat memang ada secara terpisah, eksekutif itu adalah pemerintah, sedangkan legislatif itu adalah lembaga independen yang masing-masing punya hak. Legislatif ada 3 hak, yaitu pengawasan, budgeting, dan juga legislasi dari pusat sampai daerah sama. Tetapi ini ada unsur independen sehingga ada istilahnya oposisi. Jadi legislatif di pusat bisa menempatkan diri pada oposisi karena berbeda dengan lembaga eksekutif pemerintah. Tetapi kalau di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota, itu legislatif dan eksekutif ini disebut dengan pemerintahan daerah. Itu bedanya ya. Kalau di pusat itu adalah eksekutif itu pemerintah secara independen, legislatif berperan untuk pengawasannya ya. Nah, sementara kalau di daerah tidak bisa memerankan oposisi karena legislatif ini bagian daripada eksekutif yang masing-masing disebut dengan pemerintahan daerah. Nah, sementara yudikatif ini adalah penegak hukum yang memang sifatnya sentralistik, jalur komando dari pusat sampai ke daerah. Ada yang belum di-mute suaranya, mungkin di jalan ya, mohon co-hostnya bisa memute-kan suaranya. Nah, berikutnya akan kita coba review kembali ya tentang sejarah bagaimana konstitusi negara kita ya, ada perubahan konstitusi negara kita sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang telah terjadi perubahan dalam konstitusi negara. Ada periode 1945 sampai dengan
1949 ini menggunakan UUD 45. Kemudian periode 49 sampai 50 menggunakan UUD Republik Indonesia Serikat. Jadi saat itu kita memiliki bentuk pemerintahan atau bentuk negara yang federal ya. Kemudian periode 50 sampai 59 kita menggunakan UUD sementara, dan periode 59 sampai sekarang kita memakai UUD 45. Perubahan penggunaan UUD ini berimplikasi pada sistem pemerintahan yang begitu dan begitu pula praktik pemerintahannya. Pernah kita negara kesatuan, kemudian juga pernah negara federal, juga kemudian kembali ke negara kesatuan lagi. Nah, adapun cakupan demokrasi, yaitu yang pertama ada kedaulatan rakyat. Rakyat menjadi subjek dalam pemerintahan, dan pembangunan atau pemerintahan yang berpusat kepada rakyat. Kemudian poin yang kedua, kesetaraan politik. Setiap orang dalam sistem itu diberikan kesempatan untuk berkembang dalam politik, sehingga semua kepentingan dapat diakomodasikan oleh pemerintah. Jadi tidak ada perbedaan antara satu strata sosial dengan yang lainnya, antara suara, mohon maaf, profesor doktor dengan suara para petani misalnya, itu sama saja ya. Dalam hal ini suara rakyat itulah yang menentukan keterpilihan. Adapun landasan dari demokrasi, yang pertama adalah pembukaan UUD 45 di setiap alineanya. Alinea pertama diantaranya berbunyi, kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Kemerdekaan dalam hal apapun, terutama dalam konteks kita adalah kemerdekaan kita menyampaikan pendapat, berserikat, dan lain-lain. Yang kedua, alinea yang kedua adalah berbunyi, mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi ada kata-kata berdaulat di sini. Sementara alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaan yang bebas. Nah, ada kata-kata bebasnya ini, yang merdeka. Adapun potongan alinea yang keempat adalah yang berbunyi diantaranya melindungi segenap bangsa, yang kalau lebih lengkapnya saya bacakan supaya lebih jelas ya. Potongan daripada alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya, sampai kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi ada kata-kata berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada 5 sila yang ada di Pancasila itu. Ini alinea yang penting, alinea yang keempat ini. Inilah dasar utama daripada demokrasi. Adapun di batang tubuh UUD 45 ada beberapa pasal dan ayat. Yang pertama adalah pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pasal 2 yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pasal 6 yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 24 dan pasal 25 tentang peradilan yang merdeka. Pasal 27 ayat 1 yaitu tentang persamaan kedudukan di dalam hukum. Pasal 28 yaitu tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Jadi inilah dasar-dasar landasan-landasan demokrasi kita. Jadi negara kita adalah negara yang demokratis, tidak dikungkung, tidak dibatasi ruang geraknya. Jadi memiliki kebebasan dalam berserikat dan berkumpul. Tidak boleh ada
ancaman, intimidasi, dan lain sebagainya. Mari kita bersama mencoba untuk mereview kembali tentang sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang ini. Yang mana di waktu-waktu ini, demokrasi Indonesia ini mengalami paling tidak 4 tahapan. Demokrasi yang pertama adalah demokrasi parlementer, yaitu terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Yang mana pada demokrasi parlementer ini di Indonesia seringkali disebut sebagai era demokrasi liberal. Jadi masih berkiblat ke barat. Jadi ada demokrasi yang berbasis kebebasan. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 45 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 45 pada tanggal 16 Oktober 45. Masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Adapun karakteristik demokrasi parlemen ini adalah yang pertama ada sistem multipartai. Jadi kita ketahui bahwasannya pada saat itu terutama pada pemilu pertama tahun 55 ini hampir 40 partai atau kurang lebih ada 39 partai yang mengikuti, walaupun akhirnya yang mendapat suara signifikan hanya 4 partai saja, yaitu PNI kurang lebih mendapatkan 8,4 juta suara atau setara dengan 23%. Kemudian Masyumi itu mendapatkan 7,9 juta suara atau 21%. NU 6,9 juta suara atau 18%. Dan PKI 6,1 juta atau 16%. Adapun partai-partai yang lainnya kecil ya suaranya. Jadi 4 partai inilah yang terbanyak perolehan suaranya ini. Dan pada saat itu karakter demokrasi parlementer ini ada basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Ya karena kita belum lama dari masa kemerdekaan, masih ada persoalan ekonomi di sana sini sehingga keuangan negara pun juga masih lemah. Ya. Kemudian yang ketiga ada pengawasan ketat dari parlemen. Jadi posisi DPR saat itu kuat sehingga pemerintah ya diawasi dengan serius. Nah, kemudian parlemen memegang kekuasaan politik terbesar dan kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil karena ada tadi ya multipartai ini. Inilah kabinet pada masa demokrasi parlemen. Jadi karena kita menggunakan sistem parlementer ini sehingga kepala pemerintahan diketuai atau dipimpin oleh Perdana Menteri ya, sedangkan Presiden sebagai kepala negara. Ada Kabinet Nasir sampai dengan Kabinet Sukiman, kemudian Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo, dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Ini sampai tahun 56 ya. Jadi itulah kurang lebih sekilas tentang demokrasi parlementer. Yang kedua, tahapan demokrasi kita itu adalah demokrasi terpimpin. Terjadi pada tahun 59 sampai 65. Ini adalah disebut Orde Lama ya. Masa demokrasi terpimpin dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, dan perkembangan
pengaruh komunis serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Jadi pada saat itu Presiden Soekarno memiliki pandangan bahwa demokrasi liberal ini diadopsi dari Barat sehingga tidak cocok dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia, sehingga dibubarkan ya pada saat itu. Bahkan partai-partai, ada sekitar 40 partai dibubarkan, yang terutama partai-partai yang tidak pro kepada pemerintah, dan hanya sebagian kecil saja partai yang diadopsi atau diakomodir oleh pemerintah, itu adalah yang mendukung pemerintahan. Jadi ada beberapa karakteristik pada demokrasi terpimpin ini, bahwa sistem kepartean melemah. Ya, saat itu DPR dibubarkan ya, kewenangan daerah terbatas, dan kebebasan pers dibatasi, bahkan pemilu tidak terselenggara pada periode demokrasi terpimpin ini. Jadi memang ini era yang kekuatan presiden ya sangat dominan pada saat ini, sehingga ada karakter-karakter yang dari sisi ini ada madorotnya ya. Ada madorot yang tidak bisa terhindari, terutama tentang tiga kekuatan politik pada demokrasi terpimpin ini. Yang pertama adalah kekuatan politik Presiden Soekarno, kemudian yang kedua adalah PKI, dan yang ketiga adalah kekuatan TNI Angkatan Darat. Jadi di situ ada muncul istilah Nasakom ya. Jadi nasionalis, agama, dan komunis itu ada pada era demokrasi terpimpin ini. Ada ruang yang cukup luas bagi komunis untuk eksis di Indonesia pada saat itu. Nah, berikutnya adalah pada tahapan yang ketiga, demokrasi Pancasila atau Orde Baru, tahun 65 sampai dengan 98. Masa yang cukup panjang ya. Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 45, dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 45, yaitu terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lainnya. Jadi ada dampak ya semakin ke arah otoriter lah, seperti itu ya. Sehingga ada karakteristik pada demokrasi Orde Baru ini. Yang pertama, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat tinggi. Jadi full power. Kemudian yang kedua, tidak ada pergantian kekuasaan politik. Dari pemilu ke pemilu, ya presidennya sama, terus menteri-menterinya dominasi ya. Pembatasan peran dan fungsi partai politik, hanya ada 3 partai yang diperbolehkan, ada P3, ada Golkar, dan PDI saat itu ya. P3 ini ya masih lumayan, Golkar yang didaya pada saat itu ya, dan adapun PDI juga masih kecil saat itu. Jadi 3 ini hanya ya pembatasan, tidak boleh ada partai yang lainnya. Dan pada saat itu kebebasan pers dibatasi. Dan ada dominannya peran ABRI. Ada kata-kata dui fungsi ABRI saat itu. Jadi masih boleh berpolitik, baik itu PNS ataupun militer saat itu. Bahkan ada di DPR itu perwakilan ya, dari fraksi TNI, ABRI, dan yang militer itu ya. Nah, berikutnya adalah pada tahapan yang keempat, demokrasi transisi atau reformasi yang terjadi pada tahun 98 sampai dengan sekarang ini. Jadi
pada masa era reformasi ini diawali dengan turunnya Soeharto karena terjadi demonstrasi massa yang dimotori oleh para mahasiswa pada bulan Mei tahun 98, dan era reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jadi di era reformasi inilah kita dipimpin oleh banyak presiden ya. Yang pertama ada Presiden Habibie, beliau adalah presiden ketiga Indonesia. Kemudian yang kedua Presiden Gus Dur, kemudian dilanjutkan oleh Bu Megawati. Selanjutnya presiden keenam adalah Pak SBY, dan yang sekarang adalah Pak Jokowi, presiden ketujuh. Ini adalah masa di era reformasi. Adapun karakteristiknya, ada beberapa yang bisa kita nilai, yaitu yang pertama, ada sistem multipartai. Ada terbuka ruang untuk menambah, kalau era Orde Baru hanya 3 partai, sementara era reformasi banyak partai yang boleh untuk mendaftarkan menjadi peserta pemilu mulai tahun 99 dan terus berlangsung sampai menjelang besok ini ya, 2024 ini. Yang kedua, pemilu ya dianggap lebih demokratis. Kalau era Orde Baru itu sudah diatur sedemikian rupa, kalau era reformasi ini lebih demokratis walaupun juga banyak catatan di sana sini ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang ketiga, ada kebebasan pers yang lebih baik, tidak dikekang sebagaimana pada periode sebelumnya. Yang keempat, dibentuknya komisi independen ya. Ada KPK, ada komisi yudisial dan lain-lain. Dan yang kelima, dilaksanakannya rotasi kekuasaan. Jadi ada penyegaran-penyegaran, pembatasan masa kepemimpinan presiden hanya 2 periode, ya ini dicetuskan pada era reformasi ini. Jadi hanya 2 periode saja supaya terjadi regenerasi kepemimpinan yang lebih baik, tidak menimbulkan suatu sifat yang otoriter, yang diktator, dan lain sebagainya. Berikutnya tentang demokrasi dalam sistem pemerintahan. Ada pemilihan umum, baik itu pemilihan di tingkat kepala desa sampai dengan pemilihan di tingkat presiden ya, dan juga pemilihan legislatif, pemilihan perwakilan DPD dan lain-lain. Kemudian terjadi pembagian kekuasaan. Kalau dulu era Orde Baru ada sentralistik terpusat di Jakarta saja, tetapi pada era reformasi ini ada yang namanya desentralisasi, distribusi kekuasaan ke daerah-daerah, apakah kabupaten kota atau provinsi, dan hanya beberapa saja yang masih sentralistik di tingkat pusat, khususnya tentang masalah hukum, keuangan, keagamaan, peradilan, kepolisian, dan militer. Ini masih sentralistik di pusat, dikendalikan ya, juga moneter juga masih wilayah kekuasaannya pusat. Berikutnya adalah tentang partisipasi masyarakat, dan berikutnya tentang kebebasan pers dan informasi. Ada keterbukaan dan akuntabilitas ya, pertanggungjawaban yang lebih bagus, lebih meningkat, dan hukum dan hak asasi manusia. Ini adalah demokrasi dalam sistem pemerintahan. Dan ini kurang lebih ada batasan sistem politik. Di pemilih adalah warga negara, siapapun dia selama ditentukan ya. Dia, kalau kita adalah 17 tahun ke atas, boleh memilih, itu adalah hak, dan sekaligus satu sisi dia juga
kewajiban ya. Jadi dia berpartisipasi dalam hal media massa, kemudian kelompok kepentingan, dan juga dalam hal partai politik bisa bergabung menjadi anggota partai politik. Nah, kemudian inputnya ada fungsi ya, fungsi input di sini sosialisasi dan rekrutmen, kemudian artikulasi, agregasi dan juga komunikasi yang dengan itulah warga negara ini dari kelompok latar belakang apapun bisa berpartisipasi dalam pemerintahan baik tingkat pusat ataupun tingkat daerah, apakah menjadi eksekutif, legislatif ataukah yudikatif ini. Kemudian outputnya para pengambil kebijakan ini akan merumuskan kebijakan, kemudian juga akan mengimplementasikan kebijakan, melaksanakan kebijakan, dan juga penghakiman kebijakan. Kalau perumusan kebijakan ini adalah domainnya daripada legislatif, implementasi adalah domainnya eksekutif, penghakiman ini adalah dari yudikatif. Jadi masing-masing ini kalau orangnya baik, insya Allah apa yang ditelurkan kebijakannya juga baik. Jadi semuanya kan ini menjadi feedback ya. Feedback ini kan kembalinya ke sini, kepada pemilih warga negara ini yang punya hak memilih siapapun yang menjadi pimpinannya. Walaupun misalnya mohon maaf yudikatif ya, ini adalah jalur birokrasi, tetapi pemimpin tertinggi juga tidak lepas dari masalah kepentingan-kepentingan dan kebijakan-kebijakan politis dari yang berada di eksekutif dan juga di legislatif. Nah, kalau tingkat yang bawah-bawahnya memang itu adalah dari jalur birokrasi, tapi itu tadi tidak lepas masing-masing ini dari kepentingan-kepentingan politik, sehingga kembalinya kepada warga masyarakat kita ini. Semakin paham, bagus dalam hal pemahaman kepentingan politik itu adalah bukan kepentingan para elit, tapi juga kepentingan semuanya, maka insya Allah dengan kesadaran itu dia akan berpartisipasi dengan baik dalam setiap momentum pemilihan, suksesi pemilihan pemimpin. Nah, berikutnya coba kita meneropong ya tentang fakta kondisi real yang tadi adalah secara normatifnya begitu. Sementara bagaimana dengan kondisi demokrasi kita saat ini? Ada regresi demokrasi. Regresi itu artinya kemunduran demokrasi. Yang mana kalau kita lihat adalah masalah lawfare, yaitu penyalahgunaan hukum dan lembaga penegak hukum oleh aktor politik untuk tujuan politik. Orang-orang yang harusnya memahami tentang masalah hukum, bahkan pelaku daripada penegak daripada hukum itu sendiri justru menyalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga tidak jarang misalnya berita beberapa hari yang lalu ya, ada salah seorang kepala kejaksaan negeri yang terindikasi mengkonsumsi narkoba dan lain-lain. Nah, ini kan sesuatu yang ironis sekali, yang sangat disayangkan ya. Kemudian juga ada unsur keberpihakan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus yang melibatkan pemegang kekuasaan, terutama politisi partai politik. Ada istilah hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Itu adalah fakta realita yang menyebabkan terjadinya regresi atau kemunduran demokrasi ini. Dan juga ada manipulasi peraturan atau perubahan aturan-aturan hukum untuk mendorong terjadinya penggelembungan kekuasaan eksekutif. Ya misalnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang fraksi kita menolak disahkannya undang-undang ini karena banyak sekali madorotnya. Undang-undang ini hanya memberi harapan kosong ya, PHP kepada para pencari kerja atau para pekerja, dan juga justru memperluas terjadinya PHK nantinya. Kemudian juga tentang misalnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang ada indikasi justru akan melegalkan hubungan yang tidak atau yang di luar pernikahan ya. Kemudian juga undang-undang tentang ormas yang sebelumnya Perpu kemudian
menjadi undang-undang yang apabila ada ormas tertentu ada indikasi tidak sesuai dengan Pancasila atau peraturan perundang-undangan yang ada, maka pembubarannya cukup oleh menteri, tidak perlu proses di peradilan. Nah, ini adalah hal-hal yang merupakan fenomena ya, tentang manipulasi peraturan perundang-undangan ini. Sistem demokrasi Indonesia pada akhirnya tidak dirobohkan oleh aktor-aktor di luar sistem yang biasanya menggunakan kudeta militer. Sebagaimana di luar negeri ya, Mesir pada saat itu Mursi dikudeta oleh Asisi, ataupun saudara-saudara kita di Sudan sekarang yang sedang berkecamuk ya. Jadi merobohkan pemerintahan bukan dari faktor kudeta militer, melainkan karena tindakan oleh mereka yang terpilih melalui mekanisme dan prosedur demokrasi. Mereka itulah yang justru bekerja secara sistematis dari dalam untuk merusak tatanan demokrasi, sehingga lama-lama akan meruntuhkan fondasi demokrasi. Jadi karena ini kita online sehingga kita berbicara juga tidak bisa gamblang ya, yang apabila kita berada di jalur atau berada di pemerintahan, itu bisa mengetahui betul ya tentang kekurangan-kekurangan yang ada. Dan ini harus menjadi PR bagi kita semuanya. Apabila satu saat kita diberikan kesempatan untuk memimpin negara kita, dimanapun levelnya, di pusat sampai di daerah, apakah siap SDM-nya ya? Untuk memimpin misalnya, mohon maaf, sudah di tingkat legislatif, DPRD, kota atau kabupaten atau provinsi, tingkat komisi saja misalnya, apakah ketika kita memimpin komisi ya dengan anggota-anggota yang lintas partai itu bisa nyaman nggak mereka dengan kepemimpinan kita? Nah, itu saja kita sudah menjadi ujian yang juga cukup berarti di situ ya, karena mereka juga berangkat pada saat untuk menjadi anggota dewan ini dengan biaya yang tidak murah. Nah, jadi mereka pun juga akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang seolah-olah kalau dalam perdagangan balik modal dari apa yang telah mereka alokasikan pada masa-masa kampanye itu. Kemarin Pak Tifatul Sembiring menyampaikan informasi ada kawan-kawannya dari anggota DPR pusat yang bahkan sampai habis 15 M ya. Ada keponakan Prabowo itu bahkan sampai habis 20 miliar untuk biaya kampanye ya. Kata beliau, kalau saya punya uang segitu ya beli kebun kelapa sawit sudah santai-santai, sudah banyak hasilnya. Nah itulah fakta demokrasi kita di era reformasi ini ya, ada banyak PR ya, yang perlu untuk kita benahi bersama. Kalau pada era Orde Baru ada demokrasi perwakilan, yang itu ya ada plus minusnya, di antara plusnya akan menghemat biaya. Tapi untuk demokrasi secara langsung ini, kita memilih anggota DPRD, kabupaten kota, ini perlu biaya besar. Nah, kalau dulu kan hanya di ini ya, maksudnya kepala daerahnya maksudnya ya, ada keterwakilan yang memilih ya. Sementara untuk pemilihan kepala daerah itu secara langsung itu biaya besar, tapi ini coba untuk disederhanakan dengan pemilu bersama, ini masih mau dicoba tahun 2024 ini ya. Ada kalimat yang cukup puitis ya, senjakala demokratisasi Indonesia. Sudah sampai pada senjanya ya. Pertama, periode yang cerah atau periode musim semi demokrasi Indonesia yang berlangsung pada kurun waktu setelah reformasi ini, yaitu tahun 1999 sampai 2009. Kemudian kedua ada periode stagnasi atau musim rontok demokrasi yang berlangsung selama satu dasawarsa, 10 tahun, 2009 sampai 2019. Dan ada masa ketiga periode regresi dari kemunduran yang berlangsung sejak 2019 hingga sekarang
dan sangat mungkin masih terus berjalan hingga tahun-tahun mendatang. Allahul musta'an ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dari keterpurukan. Ideologi Pancasila kemudian dijadikan alat untuk memilah siapa lawan dan kawan, serta menghukum mereka yang menjadi lawan. Singkatnya, polarisasi yang terjadi pasca pemilu 2014 telah menyebabkan regresi demokrasi dan pemerintah secara sengaja melanggengkan polarisasi tersebut untuk menggelembungkan kuasa yang mereka miliki. Jadi terjadi polarisasi, situasi pertarungan politik yang saling meniadakan, peluang bagi pemegang kekuasaan untuk membingkai mereka yang memiliki pandangan yang berbeda dengan penguasa, bukan semata sebagai rival politik, tetapi dikategorikan sebagai musuh negara dalam tanda kutip, sehingga dianggap sah dan legal untuk ditiadakan dengan perangkat hukum yang ada. Pembunuhan, ya, maksudnya walaupun direkayasa sedemikian rupa ya, tapi tidak ada pengusutan secara hukum, kemudian kriminalisasi para tokoh ulama dan lain-lain. Nah, ini dianggap ini menjadi rival politik, bahkan seolah-olah menjadi musuh negara ini. Menguatnya polarisasi yang efektif ini dapat membuat warga membawa kebencian partisan ini ke ranah privat. Ini pun membuka peluang bagi negara untuk menciptakan alat yang bisa digunakan untuk melegalisasi dan melanggengkan polarisasi tersebut. Jadi kesempatannya, posisi fakta seperti ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan legalitas tadi ya, menghilangkan siapapun yang seolah-olah melawan kebijakan negara tadi. Allahul musta'an. Ada istilah Islam politik ya, Islamisme, yang di sini diartikan sebagai aspirasi untuk mengubah Indonesia menjadi sebuah negara Islam dan atau membuat Indonesia menerima syariat Islam sebagai hukum negaranya. Partai-partai politik dengan identitas Islam, ada Partai Keadilan Sejahtera PKS, ada Partai Persatuan Pembangunan P3, serta partai-partai dengan identitas Islam yang tidak begitu kental seperti Partai Amanat Nasional dan Partai Bulan Bintang PBB, hanya mendapat 20% suara dari pemilu di bulan April 2019 yang lalu ya. Ini adalah kemunduran dibanding 22% suara pada tahun 2014. Mayoritas pemilih di Indonesia termasuk sebagian besar adalah padahal penganut Islam. Mereka justru memberikan suara mereka ke partai-partai pluralis, dan pada 2019 tiga pemenang teratas adalah PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar. Yang ini adalah tiga partai nasionalis. Kemudian juga ada ketakutan akan Islamisme. Telah diperparah dengan bangkitnya radikalisme, ekstremisme, termasuk vigilantisme atas nama Islam. Vigilantisme ini ya bahasa gampangnya main hakim sendiri gitu. Gejala kekerasan atas nama berbasis pada pandangan keagamaan dan ideologi tertentu untuk digunakan sebagai intimidasi. Ya, misalnya pembubaran pengajian-pengajian ya, yang disinyalir diisi oleh tokoh-tokoh tertentu yang bisa mengganggu stabilitas keamanan ya, dan lain-lain seperti itu ya. Itu namanya vigilantisme. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kebangkitan konservatisme yang tidak sama dengan radikalisme. Konservatisme ini adalah filsafat politik yang memandang nilai-nilai tradisional, melestarikan budaya-budaya tradisional. Jadi budaya-budaya
yang kita warisi dari para kakek buyut kita itu dihidupkan kembali ya. Bahkan mohon maaf di kampung saya ini, setiap malam Ahad itu ada budaya bantengan. Anak-anak yang kecil itu sudah diajari untuk ya seperti itulah ya, dengan ya budaya-budaya seperti itu ya. Itu adalah budaya konservatisme. Misalnya setelah terjadinya erupsi Semeru yang lalu ya, ada salah satu pemuda yang mungkin sadar atau tidak menendang sesajen di lereng Gunung Semeru sana, terus diupload dengan sedemikian rupa menjadi viral ya, sehingga para pendukung-pendukungnya itu tidak rela ya. Dari lintas agama mereka berpartisipasi untuk mengumpulkan kurang lebih 1.000 sesajen ya di depan Balai Kota Malang ya. Jadi gugur 1 tumbuh 1.000 ya. Jadi itu namanya ingkarul mungkar, tapi menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat, itu nggak boleh ya. Jadi cara mengingkari kemungkaran juga ada teorinya supaya tidak menjadi kegaduhan dan akhirnya menjadi kontraproduktif. Berikutnya ada regresi kualitas pemilu ya, atau kemunduran ya, kualitas pemilu, yaitu pada tahapan pertama ini karena desain sistem pemilu yang melanggengkan barrier to entry. Jadi penghalang untuk masuk. Ini salah satunya adalah adanya ambang batas atau threshold gitu ya. Baik itu presidensial threshold yaitu 20% ataupun parliamentary threshold yaitu 4% ya. Ini menjadi pembatas sehingga ya ada kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak bisa eksis akhirnya dalam berpartisipasi di pemilu ya. Termasuk yang kita soroti, kenapa harus batasan bisa mengusulkan presiden itu 20%. Nah, ini sudah dilakukan saat itu judicial tapi ternyata ditolak ya. Kemudian yang kedua, terjadinya polarisasi politik, yaitu segmentasi tadi ya, dan seolah-olah kita pada anak bangsa ini nggak selesai-selesai ya. Yang mana dalam hal ini polarisasi politik saya kira kemudian kias-kiasan kepada politik identitas, saya kira berbeda ya. Kalau polarisasi ini kaitannya ada sentimen ya, antara kelompok ini dan kelompok itu, tapi kalau identitas ini ya tergantung pemahaman masing-masing. Dulu pada saat kita merebut kemerdekaan itu kan juga kita memakai identitas Islam, bahkan Islamlah yang mempersatukan ulama santri saat itu. Kemudian terjadinya resolusi jihad juga demikian ya. Itu juga tidak lepas dari identitas keislaman para ulama saat itu. Jadi rupanya politik identitas ini dikapurkan pemahamannya sehingga seolah-olah ketika kita menyampaikan tentang partai Islami itu seolah-olah dianggap sebagai bertentangan dengan NKRI ya, dan ya seperti itulah ya. Kemudian ketika kuatnya pengaruh oligarki. Oligarki ini adalah kelompok kecil di masyarakat yang karena punya modal atau punya kedudukan tertentu ya, sehingga bisa mempengaruhi kebijakan yang ditelurkan oleh pemimpin. Kemudian keempat, lemahnya civic culture kemudian menyebabkan orientasi politik mengarah kepada individu ketimbang kepada sistem. Ini adalah budaya sipil, budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif, itu menjadi lemah. Berikutnya ada taktik regresi demokrasi, baik itu kelemahan dari atas, ada turunnya kualitas parpol, jadi ada tekanan ya, misalnya untuk proporsional tertutup ini juga dikarenakan pengurus-pengurus parpol yang barangkali kurang eksis di masyarakat sehingga tingkat keterpilihannya itu kurang. Akhirnya dibuat atau ada usulan proporsional tertutup ya, supaya yang dipilih adalah partainya dan partai berhak untuk memilih
atau urutan satu lah ya sebagai representasi dari parpol tersebut. Nah, ini karena ada kualitas penurunan daripada kader-kader yang ada di parpol tersebut. Kemudian juga turunnya akuntabilitas demokrasi ataupun pertanggungjawaban dalam hal demokrasi, juga ada tekanan kebebasan berserikat, dan juga ada intimidasi daring. Ini maksudnya adalah intimidasi melalui media sosial terhadap orang yang berbeda pendapat dengan penguasa, yaitu misalnya dilakukan oleh buzzer-buzzer itu ya. Jadi perdebatan atau serangan ini memang dikendalikan. Nah, ini adalah merupakan pertarungan medsos yang luar biasa, jihad dalam ya, Ghazal Fikri seperti itu. Kemudian juga ada pembatasan media massa. Adapun regresi dari bawah ada polarisasi tadi, kemudian illiberal taktik atau taktik yang tidak bebas, kemudian juga sosial represif, tekanan sosial atau penindasan ya dari pihak-pihak keamanan dan lain-lain. Nah, Bapak sekalian, dalam sistem negara kita, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Negara ini milik kita bersama, bukan kerajaan. Maka kita bermusyawarah dalam mengatur negara. Adanya pilihan politik memiliki jalurnya, yaitu dengan musyawarah dengan adanya MPR, DPR, sebagai upaya untuk mewujudkan NKRI. Sama halnya dengan Gema Keadilan dan lembaga yang lain, yang mana hal ini bukanlah tentang persaingan, tetapi sebuah seni. Bagaimana kita mampu komunikasi lintas organisasi, sehingga tidak ada yang merasa direndahkan atau merendahkan. Masing-masing kita punya hak yang setara, yang sama dalam bidang politik, dalam hal demokrasi ini. Kita adalah rakyat pemilik sah NKRI kita ini. Negara kita ini bukan milik oligarki, bukan milik oknum-oknum tertentu, tapi negara kita ini adalah milik kita semuanya. Yang berjuang untuk memerdekakan kita, tentunya atas izin Allah Ta'ala, kemudian adalah dengan perjuangan para pahlawan kita, mereka adalah masyarakat rakyat kita semuanya ini. Maka ada penilaian ya bahwa demokrasi Indonesia saat ini berada di tengah-tengah antara tingkat terkonsolidasinya dan efektif atau cacatnya. Di satu sisi demokrasi Indonesia dapat dikatakan terkonsolidasi dengan merujuk pada adanya pemilihan umum yang fair dan damai, walaupun ini juga banyak catatan ya, banyak sekali pragmatisme di masyarakat tadi, kebebasan berpendapat, maraknya masyarakat sipil dan konstitusi yang mendorong berfungsinya mekanisme kontrol atau check and balance. Namun di sisi lain, demokrasi Indonesia menunjukkan tanda-tanda defektif dengan merujuk pada masih adanya kekuatan-kekuatan anti-demokrasi. Mengadopsi konsep demokrasi melekat dan demokrasi defektif atau cacat yang dikemukakan oleh teori transisi demokrasi. Ada komentar dari Ustadz Ahmad Saihu selaku Presiden PKS ya, walaupun ini berita agak lama, tapi saya kira masih relevan ya. Beliau mengatakan, pemerintah saat ini memutar demokrasi ke arah otoritarianisme. Beliau menilai pemerintah saat ini tengah memutar haluan demokrasi Indonesia ke arah otoritarianisme. Ia menilai pendapat serupa juga banyak dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan politik untuk mengamati Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi belakangan ini. Ilmuwan politik menilai pemerintahan hari ini putar haluan dari prosedural ke arah otoritarianisme. Beberapa tahun terakhir kita saksikan demokrasi Indonesia saat ini memutar haluannya ke arah otoritarianisme ya. Kata beliau pada pidato kebangsaan HUT ke-50 JSIS pada Jumat 28 kalau nggak salah ini tahun 2021 ya. Otoritarianisme yang dimaksud juga sebagai ajaran politik otoriter, merupakan wujud pemerintahan bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu tanpa melihat derajat kebebasan individu. Itu maknanya ya. Beliau berpendapat bahwa arah Indonesia
di bawah pemerintahan Presiden Jokowi ini saat ini tengah mengalami kemunduran. Beliau juga menyinggung ya bahwa tentang laporan The Economist Intelligence Unit, yaitu menyebutkan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dari angka 6,48 menjadi 6,3 poin. Bahkan demokrasi saat ini lebih buruk dibandingkan kepemimpinan sebelumnya. Beliau mengatakan demokrasi Indonesia sudah keluar dari fitrahnya. Bahkan Indonesia menurutnya saat ini belum mampu melakukan konsolidasi demokrasi secara reformasi 98 yang mencontohkan maraknya praktik korupsi dan perlakuan represif yang dilakukan pemerintah makin memburuk di tengah pandemi. Beliau juga menyampaikan pemerintah saat ini sudah enggan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kata beliau, penguasa tutup mata dan telinga dari hati nurani rakyat dalam penanganan pandemi. Pemerintah lebih fokus pilih ekonomi ketimbang kesehatan masyarakat. Indonesia tercatat menduduki peringkat 64 dunia dalam Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis oleh YAI dengan skor 6,3. Skor itu menurun dari tahun sebelumnya 6,4. Ini dikutip ya dari website ya, Demokrasi. Nah, Bapak sekalian, ada beberapa kriteria, ini kata baca secara cepat ya, ada indikator tentang negara itu demokratis atau tidak. Yang pertama dari sisi kekuasaan. Pemerintah demokratis sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan. Hak warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik harus dihormati. Kedua dari sisi indikator keadilan. Keadilan hukum harus benar-benar diupayakan dan perlakukan yang sama di depan hukum nyata adanya, tidak tebang pilih tadi ya. Yang ketiga kesejahteraan. Kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan, bukan hanya kelompoknya sendiri saja. Yang keempat, peradaban yang meliputi pengembangan pendidikan, kreativitas, dan kebebasan dalam berinovasi atau berkarya. Yang kelima, afeksi, yaitu adanya hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat di lembaga perwakilan. Yang keenam, keamanan, yakni adanya jaminan keamanan bagi seluruh warga negara dalam kehidupannya. Yang ketujuh, kebebasan. Terdapatnya kebebasan dalam berpikir, berbicara, dan mengemukakan pendapat sesuai aturan yang berlaku. Adapun kriteria penyelenggaraan negara ini bisa dinilai demokrasi. Sesuai dengan nilai demokrasi adalah apabila pemerintah bertanggung jawab, bersih, dan berdedikasi tinggi. Kedua, DPR yang mewakili semua golongan dan kepentingan yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Ketiga, organisasi politik, sistem dwipartai atau multipartai, serta organisasi massa yang diinginkan masyarakat. Yang keempat, pers yang bebas dan terbuka untuk umum. 5, lembaga peradilan yang independen agar lebih menjamin hak asasi manusia secara adil. Keenam, menjamin perubahan sosial secara damai, terkendali, melalui cara penyesuaian kebijaksanaan dan pembinaan oleh pemerintah. Ketujuh, mengakui keanekaragaman sikap secara wajar hingga batas toleransi persatuan bangsa. Yang kedelapan adalah menjamin tegaknya keadilan. Ini normatifnya, apakah negara kita memenuhi ini atau tidak ya, fakta-faktanya tadi banyak catatannya ya. Yang terakhir ya, ini adalah ada indeks demokrasi ya. Kemudian yang saya baca ini ya, tentang penelitian yang pernah dilakukan oleh fraksi PKS, yang catatannya ini ada survei dirilis oleh fraksi ini. Surveinya dilakukan oleh Litbang Kompas pada bulan September 2022 terhadap 504 responden dari 34 provinsi tentang kualitas demokrasi di Indonesia ini. Nah, ternyata dari hasil ini yang sebagian besar responden adalah mengatakan lebih buruk, 37,7%. Kemudian responden paling banyak menilai penghambat demokrasi Indonesia itu adalah ini. Faktor pertama adalah karena korupsi, 43,2%. Kemudian faktor kedua karena
keterpurukan ekonomi. Faktor ketiga karena ketidaksetaraan dalam hal hukum 21,5%, dan yang keempat adalah hak asasi manusia 7% ya. Nah, inilah hasil semacam survei dari Litbang Kompas yang menjadi catatan bagi kita semuanya. Masih banyak PR praktik demokrasi Indonesia yang harus kita perbaiki bersama-sama. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak sekali kekurangan, kekhilafan, ya, mohon maaf atas semuanya. Mudah-mudahan bisa sedikit banyak memberikan informasi dan juga semangat kepada kita semuanya supaya berbenah mempersiapkan segala sesuatunya untuk Indonesia yang jauh lebih baik ke depan. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.